Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Tentu ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan dan juga seperti yang diuraikan bahwa Bapak Presiden kita Prabowo Subianto ikut menyaksikan perihal detik-detik kesepakatan damai Gaza ditandatangani oleh Donald Trump. Juga ada El-Sisi sebagai Presiden Mesir dan juga ada Erdogan Presiden Turki, teman-teman, seperti yang ada di layar. Mari sama-sama kita melihat, dan luar biasa ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga ikut hadir di momen yang begitu luar biasa ini, seperti yang waktu lalu beliau pernah sampaikan ya di dalam sidang PBB, teman-teman, yang juga beliau menekankan bahwa penting sekali untuk mewujudkan perdamaian di sana. Bahkan meskipun pidatonya beliau tuh dikritik ya oleh beberapa orang yang pada dasarnya memang anti dengan Israel, tapi Pak Prabowo menunjukkan komitmennya agar di sana memang benar-benar terwujudlah perdamaian. Ini dia teman-teman ya. Ini El-Sisi, Bapak Ibu, Presiden Mesir ya, yang kemudian menandatangani, dan ini adalah posisi Bapak Presiden Prabowo yang ada di belakang ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan di tengahnya ini adalah Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah momen yang paling dinanti-nantikan selama 2 tahun terakhir ini untuk terwujudnya perdamaian di Gaza. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto ikut hadir ya. Lalu di sampingnya juga ada Presiden Prancis ini, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga ada beberapa kepala negara lain yang ikut hadir dalam forum tersebut. Nah, ini dia. Teman-teman, ini kelihatannya wajah dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi ini beliau yang ada di belakang ini, Bapak Ibu sekalian. Oke ya, ini ada di belakang. Lalu kemudian ini Donald Trump juga sedang melakukan penandatanganan kesepakatan damai di Gaza. Memang terlihat ya di sini itu tidak ada perwakilan dari Israel ya, ataupun kemudian dari Hamas, teman-teman, atau mungkin mereka ada di salah satu di belakang ini. Tapi yang pasti dalam video ini yang menandatangani kesepakatan damai itu ada Presiden Mesir, El-Sisi, ada Donald Trump, juga ada Erdogan, teman-teman. Jadi mari sama-sama kita lihat di sini, ini dia Bapak Ibu. Ini juga ditandatangani oleh Presiden Turki. Wah, Bapak Ibu semua, tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan ya, sesuatu yang sangat baik, dan ini juga sekaligus menunjukkan komitmen yang baik ya yang dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga kemudian beliau benar-benar menunjukkan komitmen dan sebuah tekad yang luar biasa, sehingga kemudian beliau pun juga mau hadir di sana. Ya, semoga ke depan ini akan membuka pintu-pintu baru ya, entah bagaimana teman-teman, apakah nantinya akankah Indonesia itu bisa ada hubungan dengan Israel atau bagaimana, teman-teman, karena memang itu juga beberapa orang mengharapkan ya hal itu bisa terwujud. Tapi apakah itu mungkin? Ya belum tahu Bapak Ibu ya, karena memang sejauh ini banyak yang menolak. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini adalah Presiden Turki Erdogan yang melakukan penandatanganan. Nah, ini juga ini kepala negara yang lain, Bapak Ibu semua, ini orang-orang penting semua di sini yang kemudian ikut melakukan penandatanganan. Ini siapa ya Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau ada yang tahu silahkan ya diuraikan di kolom komentar. Tapi Bapak Ibu sekalian, secara pribadi yang menarik perhatian saya adalah kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ke sana. Wow, ini menakjubkan Bapak Ibu. Kalau saya melihatnya ini sesuatu yang menakjubkan, karena begini teman-teman ya, kita tahu bahwa selama 2 tahun terakhir ketika terjadi konflik antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza ini, kan tidak sedikit yang kemudian mengecam ya, dan begitu anti sekali dengan Israel. Memang ada suara-suara yang digemakan untuk bisa terwujudnya perdamaian. Tapi kan perdamaian yang dinarasikan selama ini itu adalah ya Israelnya kalau bisa dilenyapkan dari muka bumi ya. Tapi berbeda dengan pidatonya Bapak Prabowo Subianto pada beberapa minggu yang lalu itu di sidang PBB, justru beliau menekankan bahwa perdamaian itu hanya akan bisa terwujud bila mana kedua belah pihak ini pun juga dijamin hak dan keamanannya. Termasuk Israel, menurut Bapak Presiden Prabowo, juga negara-negara yang lain sahabat harus bisa menjamin keamanan Israel. Itu menarik Bapak Ibu ya. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah perihal kesepakatan di Gaza ini, apakah ini nantinya akan ada kaitannya dengan pengakuan negara Palestina? Nah, ini masih menjadi tanda tanya juga Bapak Ibu ya, karena waktu yang lalu kan salah satu yang diserukan oleh Pak Prabowo itu adalah win-win solution ya, pengakuan terhadap 2 negara. Tapi kemudian di dalam pidatonya juga Donald Trump menyatakan penolakan terhadap hal itu secara halus ya, secara persuasif, karena menurutnya peningkatan pengakuan negara Palestina itu merupakan katanya hadiah yang terlalu besar bagi Hamas. Nah, ini belum tahu teman-teman maksudnya gimana ini ya. Tapi yang pasti di dalam proposal yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat itu nampak di sini teman-teman, akhirnya ada hasilnya. Nah, tadi saya lihat beberapa komentar mengenai hal seperti ini Bapak Ibu, ada yang kemudian berbicara,
Lalu selamanya bagaimana nantinya dengan orang-orang yang semangat sekali untuk menggalang donasi? Ya saya nggak tahu Bapak Ibu ya, mereka selama ini menggalang donasi. Ya kalau memang mereka juga nanti ikut berkontribusi membangun Gaza, ya seperti yang beberapa waktu lalu disuarakan oleh Hussein ya. Jadi kan salah satu orang yang yang disebut sebagai aktivis kemanusiaan yang konsentrasinya adalah di jalur Gaza, dan juga saya lihat itu dalam beberapa postingan dalam beberapa sosial media itu membahas perihal dia ini salah satu orang yang cukup aktif membuka donasi ya Bapak Ibu, yang menggalang donasi untuk masyarakat yang ada di sana. Tapi entah bagaimana nanti Bapak Ibu. Tapi satu hal lagi teman-teman, hari apa ya? Hari Minggu yang lalu atau hari Sabtu ya? Kan sebenarnya mengenai kabar tentang perdamaian diwujudkan di sana kan sudah berlangsung sekitar 1 minggu terakhir ini ya. Tapi menariknya lagi, ada orang-orang yang masih melakukan demo katanya untuk menghentikan genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Ya saya nggak tahu maksud dari aksi unjuk rasa, aksi damai seperti itu bagaimana. Tapi apapun itu luar biasa ya. Puji Tuhan akhirnya tercapai kesepakatan untuk perdamaian di sana, dan inilah yang selama ini dinanti-nantikan oleh kedua belah pihak. Bahkan Netanyahu dalam pidatonya menekankan bahwa mengapa selama 2 tahun terakhir ini mereka terus melakukan pembalasan kepada pihak Hamas, karena mereka juga menginginkan agar warga negaranya yang 48 orang yang masih disandera oleh pihak Hamas itu haruslah dibebaskan. Nah teman-teman, ini tadi ada satu juga video ya. Jadi ada satu wartawan yang melakukan wawancara ataupun mengajukan suatu pertanyaan kepada orang-orang yang nampaknya memang berseberangan posisi politiknya dengan Israel, jadi lebih memihak kepada Hamas ataupun Gaza. Lalu kemudian dikatakan bahwa kalau kalian selama ini mengecam perihal Israel, bagaimana dengan peristiwa tanggal 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas? Lalu kemudian dijawablah dengan satu pernyataan retorika ya, pertanyaan retorika bahwa lalu bagaimana dengan tanggal 8 Oktober, 9 Oktober, 10 Oktober, dan seterusnya itu. Bapak Ibu sekalian, ada satu bagian yang terlupakan dalam argumen yang seperti itu ya, bahwa tidak mungkin ada sebab, tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Itu penting sekali Bapak Ibu. Tindakan yang dilakukan oleh Israel dari tanggal 8 dan seterusnya itu, bagi saya secara pribadi sebenarnya akibat itu kan muncul oleh karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya pada tanggal 7. Jadi ketika Israel selama ini selalu berorientasi pada narasi jangan lupakan peristiwa 7 Oktober 2023 itu, saya pikir sebenarnya kalau kita mencoba secara jujur dan ada di posisi mereka, apakah kemudian kita tidak marah, kita lalu akan semata-mata berterima saja? Pasti akan sulit Bapak Ibu. Cuma kan selama ini karena memang sudah anti, sudah tidak suka ya, jadinya kan hal-hal seperti ini ya. Karena untuk kita bisa menilai secara objektif ini adalah cobalah sesekali kita berada pada perahu mereka, berada pada sendalnya mereka. Kira-kira rasanya bagaimana?